siang hari ini, dan yang kami hormati juga Abah Rahmat Syukur, termasuk salah satu pembimbing ibadah haji dan umroh di Alia Wisata. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka yang pertama kita bersilaturahim. Bersilaturahim, sila itu mempertemukan, rahim itu persaudaraan. Jadi mempertemukan persaudaraan. Dengan silaturahim ini, insya Allah Allah akan bukakan pintu keberkahan dan juga panjang umur. Itu yang pertama, silaturahim. Yang kedua, insya Allah juga pada malam hari ini, pada siang hari ini, kita juga berdoa bersama di rumah Hajah Teh Eva Fadilah ini dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Teh Eva. Salah satunya insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan tahun ini Teh Eva untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke tanah suci untuk yang kesekian kalinya. Allah. Nanti insya Allah bolak-balik haji, doanya apa? Tanya Teh Eva. Kalau saya sama Abah namanya Haji apa ya? Habibin ya, atas biaya dinas. Ada juga Haji Mansur yang tanahnya kegusur ya. Teh Eva ini alhamdulillah saya nggak tahu yang keberapa, tetapi untuk tahun ini ibu bapak akan berangkat melalui jalur haji Furoda ya, haji Mujamalah. Jadi kuota haji itu ada dua, Bu. Ada haji yang memang resmi diberikan oleh Saudi Arabia kepada Indonesia, itu ada namanya haji reguler dan haji khusus. Kalau haji reguler itu yang di Kementerian Agama, ibu daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Ini sudah berapa usianya, Bu? 71. 20 sampai 30 tahun, Mbak ya, yang reguler itu. Tapi untuk usia-usia lanjut itu ada prioritas. Ada itu prioritas ya. Itu yang reguler. Untuk yang plus itu berangkatnya itu sekitar waitingnya 7 sampai 8 tahun. Itu yang kuota yang diatur oleh travel, itu namanya haji khusus. Nah, mulai 2 tahun ini kerajaan Saudi mengeluarkan namanya haji Mujamalah atau Furoda, itu resmi dari kerajaan Saudi diberikan ke seluruh dunia. Cuman pemberiannya jumlahnya hak prerogatif dari kerajaan Saudi. Untuk tahun ini pun sampai tadi malam kami konfirmasi dari koordinasi dengan Bapak Joko yang di Saudi, belum terbuka visanya. Yang agendanya Teh Eva itu akan berangkat tanggal 18. Ya, 18. Jadi mundur ya. Jadi mundur Teh. Mundurnya kapan? Wallahu a'lam. Jadi memang untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dia haji Mujamalah ini belum keluar. Makanya Alia Wisata kemarin mencoba untuk berangkat di awal ya. Karena ini program awal. Program akhirnya itu biasanya di awal Juli. Oleh karena itu, jadi mohon doanya dari semuanya, khususnya buat Teh Eva sendiri apa sama jagoan ya? Biasa, yang sudah-sudah aja. Kalau ini kakak saya, saya panggilnya jarang ibu, jarang Teh aja, Teh Haji ya. Karena udah akrab. Jadi mudah-mudahan bantu doanya, ada dalam kelancaran, ada dalam keberkahan. Dan tentunya bisa haji ini tidak hanya Teh Eva, tapi kami mohon juga ada sekitar 25 orang yang sedang menunggu haji Furoda ini, sedang menunggu visanya. Insya Allah satu bis sekitar 46 orang akan berangkat tanggal 18 Juli. Jadi saya sama Abah akan berangkat duluan. Insya Allah nanti Teh Eva nyusul. Ya siapin karpetnya lah gitu. Jadi memang haji itu ibadah yang penuh dengan misteri, Bu ya. Alhamdulillah yang di sini sudah haji semuanya ya. Haji sudah, Bu? Oh, kalau apa pulang haji panggilnya Bu Haji, kalau udah panggilnya Bu ya. Bu. Jadi haji itu ibadah yang penuh dengan misteri Bapak dan Ibu ya. Jadi Allah akan menentukan siapa aja yang memang Allah kehendaki. Karena intinya ibadah haji ini memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wa azim binasi bil haji ya'tuka rijal wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amin. Wa Ibrahim panggil seluruh orang untuk berhaji, dan kata Nabi Ibrahim, ya Allah suaraku terbatas.
kata Nabi Muhammad, panggil aja, nanti aku akan menyampaikan kepada seluruh lubuk hati manusia, ya kan? Jadi mungkin Teh Eva dulu waktu dalam mereka kan labbaik Allahumma labbaik, menjawab labbaik, mungkin menjawab labbaik itu berapa kali itu akan berangkatnya berapa kali itu ya. Abah ini sudah nggak itu dari tahun 2004 tahun 2000 sudah 20. Saya mah dihitung, Bah. Sampai kamari setiap umroh saya 39 kali. Abah ini sudah 20 kali hajinya. Abah mah tak terhingga datang dihitungnya. Ya karena kalau kita mah kan hajinya haji abidin Bu ya. Abidin. Atas biaya dinas. Kalau Ibu kan mau berangkat haji bayar nggak Bu? Bayar. Saya mah gratis tuh. Dikasih uang saku lagi. Jangan ada apa-apa bimbing. Itu yang kedua, mudah-mudahan kita sekali lagi bantu doa, mudah-mudahan ada dalam kelancaran dalam proses hajinya. Untuk waktu keberangkatannya masih on proses teh, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti ada kabar terbaik ya dari Saudi Arabia. Untuk yang ketiganya juga selain doa teh untuk Eva yang akan berangkat haji, juga mudah-mudahan nanti kita doakan juga untuk keluarga almarhum dan almarhumah dari keluarga Teh Eva yang sudah berada di alam barzah, yang ada kubur, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya dan ditempatkan bersama orang yang salih dan salihah. Mungkin untuk sebatas komentar dari kami cukup sekian. Untuk menyambut selanjutnya kami persilakan kepada Teh Eva untuk memberikan tausiah. Enggak, mau tausiah dulu. Ya, untuk ke amal-amal kami mengaturkan untuk Misi Kabin Daud. ya kultum dan juga doa bersama. katanya ada Teh Rosa. Terima kasih. Kepada Bapak kami Lagi di mengaturkan. KL. Oh, siapa? Ocha. Ivan lagi langsung ke Brownies, Ocha di KL. Brownies di acara Trans TV. Iya, iya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Kahatur mami nuduki hormat kusim abi sareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tante-tante sehat berkah, oke sama nuduki hormat. Bapak juga sama, wabil khusus kakanda atau saya lebih mengenalnya dengan Teh Hajah Eva Mogelis PA, itu kata orang Sunda. Nah, eta Bu Uu juga sama Bu Uu. Bu Uu kan? Bu Uu ya. Oh, Bu Uu. Kan ada umroh jadi panggilannya Bu Uu gitu. Iya. Juga tentunya keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu. Ini adalah pertemuan kesekian kali di rumah ini, bahkan di Mekah juga beberapa kali. Dan insya Allah tahun ini juga yang kesekian kali nemenin Teh Hajah Eva untuk berhaji. Dan insya Allah mungkin di akhir-akhir Teh ya, karena sekelas maktur pun yang paling mahal belum ada yang berangkat satupun sampai hari ini. Bukan tidak berangkat, belum berangkat. Haji ini seperti yang disampaikan Kang Haji Dadan tadi, misteri, artinya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun haji ini tergolong kepada ibadah yang teramat istimewa. Mengapa istimewa? Karena di haji menghimpun ketiga jenis ibadah yang bersifat finansial, kemudian bersifat fisik, dan yang bersifat aman. Finansial tentunya kalau Puroda bisa dibayangkan harga haji Puroda berapa, karena nggak usah ngantri 2 tahun 3 tahun, apalagi haji khusus tuh kurang lebih 7 bahkan sampai 9 tahun sebetulnya ya.
Dengan waiting list 2 tahun zaman wabah Covid itu nambah lagi, berarti sekitar 12 tahunan. Ya, untuk haji reguler dengan nambah 2 tahun menunggu kemarin, saya juga baru daftar haji reguler untuk porsi pembimbing walaupun berangkatnya tetap di Alia. Itu Jakarta 26 tahun menunggu. Ada yang 30 tahun. Jadi kalau saya umur 52 sekarang ditambah 26 tahun, berarti saat umur 70, kebanyakan 82 ya. Gak mungkin lah saya ngebimbing itu secara fisik ya. Dan dan suara saya tidak akan sejelas umur 52, apalagi umur 40 ya. Kalau sekarang Teteh kan bisa ngikutin 2017 gimana Abah dulu. Allahumma nempel belakangku. Kalau ntar 82 ayo ya. Baru mau denger zaman dulu kabur tapi itulah haji ya. Jadi rahasia betul kata Kang Dadan. Namun dengan demikian proses finansial Teteh sudah bayar, saya tahu harganya tapi nggak usah diumumkan ya. Haji khusus yang normal 165 lebih, 4 lipatnya haji reguler. Haji reguler kan cuma 35 juta ya. Kemudian ono ininya tentunya menyangkut finansial, karena tidak hanya membayar ongkos purodanya, tapi mungkin juga biaya untuk di sananya ya Teh ya, biaya untuk yang ditinggal dan lain-lainnya, sehingga lebih dari harga yang dibayarkan. Makanya haji itu kewajibannya mampu bagi orang yang mampu. Haji itu kewajibannya bagi orang yang mampu. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Laksanakanlah haji karena Allah menuju ke tanah suci bagi orang yang mampu. Mampu itu pertama ya finansial. Secara finansial. Kalau Kang Dadan bukan finansial, tapi nasib. Nasib, saya juga nasib. Ya, ada nisab, ada nasib. Alhamdulillah, Abidin atas biaya dinas. Iya. Saya pernah ngobrol sama Haji Oma Irama Bu di mobil waktu ceramah ke Pondok Bambu. Saya tanya, Ji, kalau Haji, hajinya husni ya? Kata Oma, apa tuh husni? Hasil usaha seni. Jadi modalnya nih. Iya. Tetangga saya yang kena BKT di Pondok Bambu, BKT itu 2007 jamaah kita belum sama Alia. Karena dari 2000 kita sudah bawa haji tapi reguler sampai tahun 2010 diambil Pak Joko. Maka 2007 banyak jamaah yang halamannya, kebunnya kegusur karena BKT. Sehingga kompak itu mereka berjamaah haji mansur, halaman digusur. Iya, yang sebagainya bonsur, kebun digusur. Gitu ya. Tapi semuanya itu adalah sudah pada waktunya. Oleh karenanya kalau sekarang Puroda belum keluar, karena memang aturannya Puroda ya seperti itu, nggak bisa dipastikan. Tapi insya Allah keluar, gitu ya. Insya Allah keluar. Nah ini finansial. Jadi apapun alasannya haji memang kewajiban bagi orang yang sudah mampu. Walaupun ada tadi, ada takdir, ada iroda Allah. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dulu saya makan Dadan nggak mungkin. Tapi ternyata Allah berkehendak, bahkan berulang-ulang. Tanpa diduga kita bisa berulang-ulang, walaupun itu haji dinas, tapi pada prinsipnya kita juga berhaji. Yang kedua fisik Teh. Teteh sehat gak? Insya Allah. Udah cek kesehatan? Atau Vaksin 1, vaksin 2? Medical test. Oke. Yang internasionalnya? Udah. Oh, udah komplit ya. Udah komplit. Tinggal berangkat ya. Ya emang pura-pura nanya aja. Kapan berangkatnya Teh? Insya Allah. Maka kata mampu juga fisik dalam arti sehat. Kemarin ada 3 jamaah yang dipulangkan reguler Bu, karena cek terakhir ternyata tidak layak terbang, nggak layak untuk di sana, sehingga yang Di mana Bah ceknya? di asrama. Kalau yang reguler kita cerita reguler aja. Pondok D. Iya. Kemudian ada yang positif 1 kemarin.
reguler ada ini di rombongan kloter JKG 21 ada yang positif sehingga ditunda berangkatnya, bukan nggak berangkat. Kalau yang positif sampai normal lagi, maka berikutnya di kloter berikutnya. Kita aja waktu umroh yang Februari ada nggak? Februari. 19 Februari itu Alia hampir 6 orang positif, sehingga umrohnya tertunda, diberangkatkan 3 hari setelahnya. Nah, kita juga insya Allah yang besok berangkat 17-18 karantina dulu, PCR juga. Ya, mudah-mudahan sih negatif semuanya. Saya udah bosan dicolok-colok Bu UU. 19 Februari 6 kali ditolok. Yo, kok sama sekamar sama yang COVID lagi teh. Ini mah beneran, tanya Pak Joko. Ada Kang Dadan ada. Udah gitu sekamar sama yang COVID, Bu. Ya, tapi alhamdulillah sampai pulang, sampai turun pesawat colok lagi itu. Mau masuk hotel Ciputra, colok lagi. Mau keluar, colok lagi, saya negatif. Nah, itu orang Garut namanya. Saya kan dari Garut. Non. Doa orang Garut dikabul maksudnya. Nah, besok juga ya secara menawasi gimana? Nah, mudah-mudahan negatif semuanya ya. Amin. Kenapa ternyata haji di era sekarang, di era new normal menjadi syarat mampu adalah menyempurnakan dan mengikuti aturan prokes, sehingga ini kategori mampu juga. Jadi dalam fikih sekarang haji dan umroh juga harus sehat, baik secara jasmani maupun secara batin, rohani, dan mengikuti protokoler kesehatan. Sudah vaksin 1, sudah vaksin 2, kemudian vaksin internasionalnya juga harus di-download ya, dibuka. Ini untuk haji abad ini. Dulu kan nggak ada, cuma cek ke kesehatan atau ke rumah sakit, jantung, darah, lain-lain sehat. Sakit-sakit sedikit lah dihampura, tetap berangkat kan gitu dulu mah. Iya, meningitis ya paling pokok. Nah sekarang di samping meningitis juga vaksin 1, vaksin 2. Berarti ini juga syarat mampu dari sisi kesehatan. Makanya 2 tahun nggak ada haji bukan Saudi nggak mau nerima, kecuali negara-negara Arab yang terdekat, karena secara kacamata fikih ternyata mampu itu sehat. Kemudian yang ketiga aman, di Saudinya aman, di Indonesianya aman. Kalau Saudinya perang, Indonesia aman nggak wajib. Indonesia perang, Saudi aman nggak wajib. Dua-duanya perang ya nggak apa lagi. Makanya perang itu termasuk syarat tidak mampu haji. Nah termasuk dalam kondisi wabah COVID. Orang banyak ngomong ngaco saat itu. Yang nyalahin Jokowi lah, sedang itu orang gelo semua, sapi mah. Karena bukan pemerintah Indonesia yang melarang haji, Raja Saudi. Hakikatnya Allah yang menata, mengatur, dan sabda Rasulullah bahwa ketika tidak aman maka tidak wajib haji. Jadi bukan semata-mata pemerintah Raja Saudi, bukan. Kok negara-negara Arab bisa yang dekat, itu pun terdekat dan terbatas. Oleh karena itu haji memang ibadah yang teristimewa, menyangkut finansial, kemudian fisik, kemudian rasa aman. Dan di haji juga menghimpun ibadah qalbiyah, ibadah lisan, dan juga fisik. Qalbiyah, siapa yang nggak pingin haji? Bahkan orang yang sudah berdaftar kemudian mau berangkat, Masya Allah itu Ka'bah sudah di depan mata aja. Rasanya betapa rindunya ingin melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian lisan penuhi dengan zikir, dengan doa. Saat ini juga kita mendoakan almarhum almarhumah. Saya sangat mendukung dan setuju ya, orang yang mau sebelum berangkat aja mengadakan walimatus safar. Besar kecilnya disesuaikan dengan kondisi. Saya tidak setuju dengan orang yang membid'ahkan sesat masuk neraka ngadain acara kayak seperti ini. Ya, saya rasanya tega Bu kalau acara begini kemudian bid'ah sesat neraka, kayaknya paling ke neraka duluan saya. Karena saya yang ceramah walaupun teteh yang undang. Karena saya tahu hukum. Sehingga walimatus safar itu hukumnya boleh-boleh saja. Kalau dibilang haram mah keterlaluan lah ya Pak. Karena Sayyidina Utsman juga mau umroh. Itu Nabi mengunjungi Sayyidina Utsman.
Kira-kira kalau bahasa saya, Utsman doakan aku di sana. Itu dari Madinah ke Mekah. Berarti kata Nabi, doakan aku di depan Ka'bah. Itu Nabi mohon doa kepada Sayyidina Utsman. Jabatannya tinggian sama ya Rasulullah. Kalau doa lebih makbul siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah pun nitip doa kepada Sayyidina Utsman. Maka kalau teteh sekarang kata mami doakan mami di sana sehat. Teteh harus doa di sana buat mami. Kalau nggak bisa apa yang doa teteh yang amin biar cerik deh kayak 2017. Nangis nih dulu. Kita yang doa nangis. Nangis itu. Tantum titip doakan semua. Nah, itu ternyata ada contoh dari Sayyidina Utsman minta doa kepada Rasulullah ya. Itulah haji. Oleh karena itu pesan aja, nggak usah lama-lama kan kita katanya nggak sampai lewat dari dulu, tapi lewat dikit nggak apa-apa ya. Hiji ikhlas karena Allah. Teteh jangan punya prasangka karena saya mampu, karena saya punya uang. Ya tadi kan secara finansial memang syaratnya begitu ya. Tapi luruskan niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Hanya ingin mengharap ridho Allah, hanya ingin takarub kepada Allah, hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau panggil hajah epa atau tidak, bodoh amat cek orang Bandung mah, mendingan teh epa wae lah gitunya. Karena Nabi Muhammad pun tidak pernah sampai sekarang Bu oleh penceramah, oleh Kang Dadar, dalam hadis sahih Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan gak pakai haji Nabi Muhammad. Sahabat Rasulullah, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali gak ada. Yang begitu itu cuma Abah Syukur aja, Haji Rahmat Syukur. Hajinya sudah 20 kali. Umatnya doang yang begitu mah. Rasulullah tidak mau disebut haji. Padahal Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau orang panggil tanpa kita minta ya nggak apa-apa. Teh Haji Epa itu penghormatan. Tapi kalau kita ke MC Tunsia yang pakai sorban tadi, nanti ya kalau saya ceramah sebut Haji Rahmat Syukur, itu mah sombong. Kalau yang demikian sebut aja sekalian hajinya yang 20 kali, pegel dah MC-nya. Ceramah saat ini akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram, Haji, ujungnya jangan haji. Kan gak mungkin juga. Jadi teh ikhlas karena Allah. Saya yakin teteh mampu mulai 500 juta, 1 miliar juga mampu. Tapi bukan karena itu teh. Karena memang itu sudah syarat finansial. Tolong niatnya luruskan lagi, ikhlas karena Allah, hanya ingin mendapatkan ridho. Dan teteh bersyukur masih ada mami. Mungkin doa mami ini, kalau abah sih yakin teh ini doanya mami buat anak, ya, sehingga anak bisa haji berulang-ulang. Bahkan kemarin saya lihat teteh di Dubai naik perahu, kemudian di mana lagi naik apa itu kan? Iya, itu di pesawatnya juga bukan kelas saya Bu itu mah. Ya Allah, itu si teteh di pesawatnya masya Allah, kira aja teh orang sih gak gitu. Amin. Orang tinggal repot teteh ngesuara orang. Ini orang Sunda semua bukan? Ya artinya bahagia. Satu ya keluarga, teman, ya jamaah, lihat jamaah dalam keberkahan sebagai ustadz, sebagai pembimbing, bahagia sekali lihat teteh. Itu namanya berkah teh. Dan sekali lagi abah ingat ini doanya mami teh, bahkan ayah mungkin udah nggak ada ya. Ya doanya ayah ini. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu Bu ternyata orang yang sadar bahwa kita lahir dari seorang rahim ibu. Itu syukur terbesar. Memang syukur kepada Allah, iya kata Allah, aniskurli wali daik, bersyukurlah kepada aku, kemudian kepada orang tuamu. Ternyata ayah dan ibu itu lebih besar porsinya ibu. Kenapa? Karena semua manusia dari RT sampai pejabat tinggi itu lahir dari seorang rahim ibu. Sehingga orang yang tahu peranan ibu bahwa kita lahir dari seorang rahim ibu, itulah syukur seorang anak yang teragung. Maka teteh ada keberkahan saat ini tidak lepas dari doa ayah, doa mami. Maka teh minta maaf ke mami sebelum berangkat ya teh ya teh. Dosa deui. Entong atuh kan geus dinasihatkeun ayeuna. Iya doa saleh teh ya, yakinlah teteh anak soleha, amin. Yang kedua teh, laksanakan ibadah sebaik-baiknya di sana. Jangan setelah sampai di sana malah banyak belanjanya. Enggak ya.
Nggak dilarang belanja, enggak. Cuma jangan banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kenapa? Belanja juga penting dan bisa menjadi ibadah. Karena pemberian itu hadiah. Kalau diniatkan ikhlas itu jadi ibadah. Sedekah kan? Kasih kerudung dari Madinah, kasih apa itu kan jadi hadiah. Cuma maksudnya lebih baiklah di dalam beribadahnya di samping belanjanya itu. Oleh karena itu saya sebagai pembimbing makan badan ini yang bertanggung jawab, bukan teteh yang salah. Kalau teteh kurang ibadahnya berarti pembimbingnya yang salah. Teteh gak apa-apa gak ngasih duit sama saya teh, ya. Pura-pura nggak dengar kalau ngomong duit kan. Jadi salah dipandu lah teh ya ibadahnya ya. Itu bagian kita maksudnya. Jadi mulai rukun, wajib, haji, hal yang berkaitan haji, insya Allah kita pandu. Bahkan yang sunnah-sunnahnya arba'in di Madinah atau salat-salat sunnah, doa di tempat mustajab baik Mekah Madinah, bahkan ziarah Mekah, ziarah Madinah kita pandu. Itu untuk kesempurnaan dalam rangka ibadah. Yang ketiga teteh sudah banyak pengalaman, tapi saya ingin sampaikan bahwa haji itu juga asyik juga. Kenapa? Ibadah, tidur, jalan-jalan, belanja. Ibadah, tidur, jalan-jalan, belanja. Maka pantas kata Nabi ada haji tamatu. Umroh dulu baru haji. Tapi kata orang Jawa tamatu tani makan turu. Itulah haji. Ya. Tapi jangan semata-mata itu. Tamatu itu bukan itu artinya. Umroh dulu baru haji. Maka kena dam ya teh. Damnya $150 nanti. Betul ya Dang ya? Kambing. Nah maksudnya haji itu menambah wawasan juga. Kenalan juga. Saudara juga. Teh inget gak waktu jamaah Alia cerita di Masjid Nabawi katanya ketemu orang Turki bu, si ibu yang dibayarin anaknya itu, yang Pak Sugimin apa siapa ya? Jadi dia haji bu, diberangkatin anaknya. Nah ini satu tadi nasib berarti dari anak ya. Secara finansial yang tukang majalah, tukang koran itu teh. Jadi ada dulu 17 bu, 17 ada bapak tukang koran bisa berangkat haji. Ternyata anaknya punya rezeki. Nah itu dia cerita itu katanya di Nabawi ketemu orang Turki. Dia kan bisanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia kurang paham bu, kurang lancar. Sehingga orang Ciamis dan Sulawesi kalau berangkat haji itu di Dugul itu bahasa Sulawesi, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Arab apa lagi? Itu ketemu katanya orang Turki di Nabawi ngobrol asik, sehingga paham. Ono bahasa Turki ini bahasa Ciamis, sehingga ada gimana channel akang teh, itu orang Turki maksudnya. Kamu itu kakinya kejepit maksudnya di sana abi mah cenah ti Ciamis. Jadi walaupun salah jawaban, salah komentar akur aja ya. Itulah indahnya haji teh. Bener kata Allah katanya walaupun berbagai macam suku, ras, golongan bahasa aku akan satukan di depan Ka'bah dan di padang Arafah. Betul teh? Nikmat itu. Ingat ke Dedi Dores almarhum. Lautan manusia di kota Makkah hiasi pinggiran Ka'bah yang indah. Habis nyanyi itu wafat. Itu kan lagi sama abah deket teh. Jadi Dedi Dores wafat. Akhirnya kita mau duet lagu itu nggak jadi. Akhirnya sama penyanyi lain. Tadinya sama abah teh mau duet. Wah kalau gandeng sama Dedi Dores Rosa kalah kita. Ya Rosa kalah kayak kalau jadi duet sama Dede Dores itu. Abah mau jadi kiai dipanggil kadiwe mau daek. Jalan Allah itu bagus. Dede Dores maut jadi duet yang Abah. Ya itu makanya Abah tidak boleh jadi penyanyi, tapi kalau sekedar nyanyi boleh teh. Boleh kan teh? Boleh. Itu satu contoh. Jadi wawasan tambah luas, kenalan tambah luas. Oleh karena itu teteh harus beda dengan orang yang belum ke Mekah teh. Wawasan luas, hati lapang, berehan, cek orang Sunda mah. Alhamdulillah bu, saya mah zaman wabah COVID-19 pak, demi Allah pak nih sama adik saya, hidup saya berasnya dijamin teh pak. Cuma sekarang belum ngirim lagi, itu doang masalahnya. Ya bukan nyindir ini mah bukan. Selama 2 tahun bu, demi Allah, demi Rasul moga teteh bermanfaat ya teh. Saya nggak kerja, nggak umroh, nggak haji, ceramah nggak bisa, manggung di 5 wilayah Jawa nggak boleh. Majlis Ta'lim tutup, lah saya kerjaannya di situ. Kembali ke kuliah nggak bisa, ke kampus nggak bisa. Tiba-tiba ada mobil, berhenti Ustaz, ya ini dari TEPA, 2 karung bu, 2 karung gede, itu setiap hari 2 karung, sampai sekarang masih ada teh, cuma udah mau habis.
Teh, mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan Teteh, juga menjadi wasilah Teteh mabrur, dan dari kesalahan Teteh buat Mami jadi berkah, buat ayah yang sudah tiada dilapangkan kuburnya. Ya, yang kelima terakhir Teh, kalau dapat ujian jangan suka nyalahin Allah. Ya. Itu penting itu. Ada orang Ciamis tersesat, ini banyak dosa, bukan. Hiji itu bisa bahasa Arab, bisanya Sunda wae, Indonesia nggak bisa. Orang nama hotel poho, maktab poho, kloter poho, gitu. Warnanya apa? Kan di Madinah sama warnanya. Bingung. Jadi dia bukan karena dosa. Kata Kang Dadang, Makkah, Madinah bukan tempat pembalasan orang berdosa. Gak ada. Dosa sebesar apapun oleh Allah dimaafkan, bahkan dijamu di Mekah Madinah. Jadi tersesat itu karena tadi. Sehingga ketemu polisi nekat, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya tunjukin kami jalan yang lurus. Kata polisi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata si nenek, amin. Ketahuan gak jalan kagak. Itu. Jadi bukan karena dosa. Saya dulu haji pertama kesikut, habis nyium Arafat kesikut. Katanya suka nyikut orang, bukan karena nyium hajar itu desak-desakan. Teteh sendiri berapa kali diantar, hebatnya dan luar biasanya padatnya di hajar. Jadi bukan karena dosa ketika kesikut tuh, karena kita memang desak-desakan. Ada di orang Turki, lah badan kita di bawah ketiaknya dia, ya wajar kesikut juga tuh. Jadi bukan karena dosa. Jadi tidak ada yang dibalas karena dosa tuh, nggak ada. Di sana dijamu. Kalau kecopetan ya wayah nawai itu ada orang nanti hati-hati nyimpan duit, bukan karena dosa juga. Jadi yakin kante tidak ada pembalasan dosa di tanah suci. Yang ada jamuan rahmat Allah dan ampunan Allah. Jadi 5 ini pesan untuk Teteh, manfaatkan sebaiknya selama di tanah suci. Kemudian mumpung ada Mami, hikmat sama Mami. Kenapa? Karena ibu jembatan Teteh untuk mabrur dan ke surga. Atur nuhun untuk kembali ke studio 5 RCTI Kang Dadan dulu. Langsung doa. Iya. Tahlil dulu. Dan lah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dikabulkan oleh Sahibul Bait, Pak Allah berikan, Allah kabulkan, dan juga kita yang hadir saat ini juga diberikan pahala yang berlipat ganda. Allah hadirinnya, Allah ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhum almarhumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq Anas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الذكر فالله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم اجعلهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم قبرهم حفرة من حفرات النيران اللهم anzil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur almarhum Haji Edi Fahri bin Haji Yas'a almarhumah Hajah Juju Juhana binti Maduleh almarhumah Hajah Titin binti Adam almarhum Haji Yas'a bin Adam almarhum Maduleh bin Adam almarhum Fatimah binti Adam almarhum Sabar bin Adam dan untuk
keberkahan Pak Sony Wijaya, semoga Allah berkahkan. Allah maftah lana ababal barakah wa ababal quwah wa abas salamah wa abas sihah. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'ina sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah silaturahim, doa bersama juga sudah kita laksanakan di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan doanya. Sekali lagi semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah memberikan berkah dan ampunan untuk kita. Amin, amin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.